Selama ini kalau Anda bicara untuk menyelesaikan persoalan, kenapa kejar mereka yang ada di hutan? Kenapa kejar mereka yang ada di luar negeri? Saya ada di depan mata Anda untuk menyelesaikan persoalan ini. Presiden Jokowi dengar apa yang saya bicara ini? Shalom, salam sejahtera. Saya sampaikan untuk rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Ando Septin Mamborai Paiki, Presiden Negara Republik Melanesia. Dalam video klip saya kali ini, saya mau ingin memberikan sebuah tanggapan mengenai pernyataan Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPR RI. Saya melihat bahwa pernyataan ini sesungguhnya merupakan pernyataan orang yang sudah kepepet sebenarnya. Seperti pernyataan orang yang kehilangan akal, kehilangan nurani, kehilangan segala macam. Begitu enak saja bicara bahwa orang Papua atau KKB khususnya, mereka tidak punya tempat. Tidak ada tempat buat mereka. Ini rumah mereka, ini alam mereka, ini tanah mereka. Tuhan ciptakan kasih kepada mereka, bukan kasih kepada orang Indonesia. Indonesia itu penjajah yang datang ke sini. Nah, saya perlu tegaskan di sini bahwa itu sebenarnya pernyataan manusia atau orang yang sebenarnya sudah tidak punya jalan, bingung untuk menyelesaikan kasus kecil saja itu saya tidak mampu. Akhirnya berhadapan dengan mereka-mereka yang hanya senjatanya barangkali dianggap remeh, terlalu sedikit, orangnya tidak banyak, tapi bisa menghadapi mereka dengan ribuan pasukan dengan senjata-senjata yang ampuh. Dan saya mau kasih tahu bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua. Tidak ada. Kasus Papua yang sampai hari ini sudah 50 tahun lebih tinggal baku bunuh sampai hari ini. Itu bukan soal makan minum, bukan soal perut, bukan soal ekonomi, bukan soal budaya, bukan soal pendidikan dan apapun. Mereka rakyat bangsa Melanesia Barat di tanah ini, mereka hanya butuh kebebasan. Seberapa besar uang yang Anda limpahkan, kasih ke tanah ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Seberapapun pendekatan Anda untuk menguasai teritori mereka, cara berpikir mereka, itu pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Semua bangunan apapun, infrastruktur semodel apapun, semewah apapun, secanggih apapun yang Anda bangun di atas tanah ini, mereka tidak butuh itu. Mereka hanya butuh kebebasan. Mereka mau hidup sendiri di atas tanah mereka sendiri, mereka urus diri mereka sendiri. Mereka mau lapar, kenyang atau apapun, itu urusan mereka, bukan urusan Anda. Jadi ini saya perlu tegaskan ini kepada saudara-saudara dan juga penentu kebijakan yang lain. Saya pikir pemerintah ini harus belajar dari Ketua Komisioner Hak Asasi Manusia, Tuan Amiruddin. Pendapat Tuan Amiruddin itu luar biasa. Saya pikir pemerintah Indonesia harus melihat apa yang disampaikan oleh Tuan Amiruddin. Selama ini kalau Anda bicara untuk menyelesaikan persoalan, kenapa kejar mereka yang ada di hutan? Kenapa kejar mereka yang ada di luar negeri? Saya ada di depan mata Anda untuk menyelesaikan persoalan ini. Presiden Jokowi dengar apa yang saya bicara ini? Utus siapa? Menko Polhukam kah? Menhankam kah? Atau utus siapa profesor Anda? Suruh dia datang ketemu dengan saya. Dan saya akan berikan jalan keluar yang terbaik. Jalan yang keluar yang terbaik, tidak ada kekerasan di situ. Tapi jalan keluar yang terbaik tanpa mengorbankan hak politik kemerdekaan rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Ingat, kita ini dua bangsa, bukan satu bangsa Indonesia, tidak. Anda bangsa Indonesia, saya bangsa Melanesia. Ingat itu. Sejarah kita bergabung menjadi satu itu berbeda dengan sejarah yang lain. Dicaplok. Begitu. Karena ini sejarah yang sudah salah, makanya ini menimbulkan sakit hati sampai hari ini tidak akan pernah selesai. Sudah 50 tahun baku bunuh terus. Masa kita terus baku bunuh? Ini kan suatu kebodohan bersama. Ini kebodohan bersama. Gitu. Kenapa kalau ada orang lain yang memberikan solusi yang terbaik, Anda tidak dengar? Jangan terlalu serakah. Dari pembicaraan Anda, Jokowi dengar. Dari pembicaraan Anda, Ketua MPR bicara, Puan Maharani bicara,
Ali Murtopo bicara, kamu tidak butuh manusia Papua, tapi kami butuh tanah dan kekayaan mereka. Ini suatu keserakahan. Alkitab berkata, Alkitab orang Yahudi dan orang Islam, orang Kristen mengatakan, jangan ingini milik sesamamu manusia. Jangan memindahkan batas tanah yang lama yang Tuhan ciptakan. Dan masuk ladang mereka. Tuhan mereka akan berperang membela mereka, melawan engkau. Tidak ada yang tidak diatur oleh Tuhan dalam bicara ini. Semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan atur semua. Karena itu saya minta supaya Anda, Presiden Jokowi, dengar apa yang saya bicara. Utus satu orang, Menko Polhukam, Menhankam, atau siapa, datang ketemu dengan saya, kita bicara. Kita selesaikan kemerdekaan ini supaya persoalan selesai. Kami urus kami punya diri sendiri. Anda urus dirimu sendiri dengan bangsamu. Supaya jangan terus baku bunuh sampai sekarang. Tidak ada solusi yang terbaik lagi dari itu. Anda menyelesaikan dengan senjata model apapun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak. Karena itu saya menganggap bahwa Anda tidak mampu untuk menyelesaikan kasus yang ada di Timika, ada di Beoga, ada di Duga dan lain-lain sebagainya. Anda tidak mampu. Dalam video klip ini saya katakan Anda tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Masa Anda kirim pesawat tempur, helikopter persenjataan canggih, dengan senjata ini dengan ribuan pasukan hanya berhadapan dengan hanya 30 orang. Yang bersenjatakan barangkali hanya 30 pucuk atau 2 pucuk atau 3 pucuk. Dengan senjata panah dan lain-lain. Tapi Anda ternyata tidak mampu karena alam ini akan berperang melawan engkau. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan melalui video klip ini, saya berharap supaya Anda dengar itu. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Dan terima kasih, Tuhan memberkati Anda.